muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai lagi ya. Mulai. Baik, kita mulai lagi tentang praktek dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya bahwa kita berupaya ya mempelajari hadis-hadis Nabi, dari hadis-hadis Nabi yang sahih tentang sifat salat beliau. Tentang sifat salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi dari gerakan-gerakan yang saya contohkan barangkali ada yang terlewat barangkali. Ya, sehingga kita perlu ulangi lagi dan silakan sambil soal jawab dari setiap gerakan-gerakan itu. Ya, sampai betul-betul kita paham, kita mengerti. Nah, nanti bulan depan saya tes. Kalau seperti ini nggak ada yang hadir nanti. SKP. Bacaan sholatnya juga di tes. Baik. Pertama gerakannya apa tadi? Ya, takbir. Ya, ini gerakan yang pertama tadi adalah takbir. Takbir, lafaz takbir dan mengangkat kedua tangan. Yaitu tiga tadi dicontohkan. Yang pertama antara lafaz takbir dan mengangkat kedua tangan berbarengan. Allahu Akbar. Mengangkat tangan dan lafaz takbir berbarengan. Yang kedua, takbir dulu boleh. Allahu Akbar. Baru mengangkat tangan juga boleh. Ya. Yang ketiga kebalikannya. Angkat tangan terlebih dahulu, baru setelah itu takbirnya Allahu Akbar. Nah, dari sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas berkaitan dengan gerakan yang pertama, yaitu lafaz takbir sekaligus dengan angkat tangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengangkat tangan? Yakni ada dua model yang sahih dari Nabi. Yaitu yang pertama, sejajar dengan bahu kita. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, sejajar dengan daun telinga, kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, Allahu Akbar. Seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar. Ya, kurang lebih seperti ini, kurang lebih. Ya. Ada pertanyaan dari yang kedua? Jempol sama Rapat semua, jari-jari rapat semua. Saat ini bisa langsung tanya jawab berarti? Langsung. Oh, oke. Jawab. Wih, langsung. Ini live. SKP, hati-hati. Ini ujungnya ini sejajar atau ininya sejajar? Di orto, Tangan sejajar. di orto dulu, Pak. Ini kurang lebih seperti ini, saya contohkan. Di orto dulu. Yang penting sejajar ini. Tangan ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Enggak, bukan nyentuh telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ini tidak menyentuh dengan begini, bukan. Begini. Tapi sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, kurang lebih seperti ini. Atau yang kedua seperti ini. Ya. Ada lagi? Kaki lurus atau gini? Nah, kaki ya. Kaki kurang lebih seperti ini. Kalau bisa diluruskan seperti ini. Ya. Jadi kalau berjamaah juga betul-betul nempel ya. Ya, betul-betul nempel dengan kaki kita yang kanan dan kiri. Kalau ada saudara kita di kanan kiri. Ya. Kemudian juga tadi kalau sholatnya berjamaah minimal berdua sejajar. Kalau berjamaah berdua itu, yakni di hitungan jamaah itu dalam sholat 2 orang. Itu sudah dikatakan berjamaah. Yakni sejajar. Itu hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas sejajar. kalau sama istri? Enggak, ini laki-laki. Ini kita bicara laki-laki. Istri yang mana? Kalau istri tentu di belakang lah. Ya. Kalau perempuan di belakang. Ya. Kalau berjamaah kaki itu benar-benar harus. Iya. Jadi kan tadi harus sejajar bahu, tapi misalnya sebelah kita kakinya rapat, jadi kita harus. Oh, nggak perlu. Jadi memang berkaitan dengan kerapihan, ya, saf salat ini merupakan kewajiban imam. Makanya imam wajib mengingatkan para jamaah untuk merapatkan saf salat, barisan salat begitu. Artinya Nabi SAW belum akan memulai salatnya kalau
barisan belum rapat, ya, saf belum ya sempurna begitu. Jadi harus sempurna, betul-betul rapat, ya, rapi, ya, lurus, rapat begitu, lurus dan rapat. Ustaz, kalau misalnya berjamaah, masbuk nyusul, apakah memang perlu kita nggak menempuh? perlu. Kalau memang ada satu orang sholat di masjid misalnya, kita ingin menjadi makmumnya, Iya. langsung kita tempel di pinggirnya. sebelah kiri dia. Ya. Nggak perlu pukul-pukul itu. Sebelah kanan ya, sebelah kanan dia. Ya, sebagaimana hadits Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas melihat Rasul sholat malam, sholat tahajud, dan ini spontan, bukan direncanakan. Ibnu Abbas yang masih remaja ketika itu ingin sholat berjamaah dengan Rasul SAW. Nah, ketika itu Ibnu Abbas langsung berada di kiri Nabi, karena ya dia masih kecil, masih anak-anak begitu, kurang lebih anak-anak lah, bukan remaja ya, anak-anak. Maka Nabi pindahkan dengan cara kepalanya dipegang oleh Nabi, dipegang, dipindahkan ke kanan oleh Nabi. Enggak nih, bukan diangkat. Maksudnya dipegang untuk dipindahkan ya, dipindahkan gitu. Geser. Ustaz, kemudian ada masbuk yang kedua. Apakah yang kedua Ya, narik? yang kedua ini boleh memberi isyarat dengan Menepuk sebelah. Ya, seperti itu agar dia mundur. Ya, agar dia mundur. Kecuali kalau dia paham ada orang di belakang untuk berjamaah, dia sendiri mundur secara sukarela, artinya tidak perlu diisyaratkan, itu lebih bagus. Kemudian Ustaz, ketika sudah ada baris penuh dan satu masbuk menyusul dari belakang, apakah perlu yang mundur? Oh, tidak perlu dia menarik orang yang sudah di saf itu mundur satu orang, tidak seperti itu. Menarik apalagi bergantian gitu Ustaz ya. Cukup dia di belakang sendiri. Ya. Atau ada pandangan yang lain, dia di samping imam. Langsung di samping imamnya. Boleh seperti itu. Tinggal dia nih dibuka sedikit celah begitu jarak jamaah. Wah, ini langsung dibilang. Berani kah? Ada lagi? Ada pertanyaan? Selesai sudah. Coba Pak. Coba. Biar masuk TV nih, masuk TV. Ya, mata kaki dengan mata kaki maksudnya. Ya, kurang lebih seperti inilah, kurang lebih. Ini kalau imam dan makmum. Enggak. Imam dan makmum berdua aja. Ya seperti itu tadi. Sama aja. Sama. Sejajar. Kalau ternyata ada jadi bareng-bareng berjamaah, kita ada gitu kan. Kemudian kita wajib melebarkan kaki kita. Kalau kami tidak melebarkan, ada celah itu nggak apa-apa. Ya, maka tadi saya katakan bahwa ini adalah kewajiban imam dari awal. Dari awal sebelum sholat, imam wajib ya mengetahui bahwa saf sudah beres atau belum. Ya, kalau sudah beres baru dia takbir. Nah, kalau ternyata imamnya nggak memperdulikan itu Itu dosa dia. Imam yang berdosa. Imam yang berdosa tidak Syaratnya. mengingatkan jamaah untuk merapatkan. jadi kita Nggak perlu kita capek-capek seperti ini gitu misalnya. dia pindah lagi. Iya, Dia geser ya. pindah lagi. Ya begitu, nggak perlu. Kecuali nanti selesai sholat kita ingatkan orang itu. Selesai sholat kita ingatkan dia agar lain kali rapat, sampai itu rapat. Ada lagi? Sebetulnya posisi untuk anak yang belum akil balik Yang keras suara yang keras. yang anak yang belum akil balik juga apakah boleh di antara orang tua ataukah dia harus di pinggir sana, paling pinggir? Di luar. Pertama kalau kita ingin mengajak anak sholat berjamaah di masjid, jadi anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya yakni dia paham perintah dan larangan. Ya, dan anak ini tidak kemana-mana, dia tidak lari-lari kemana-mana. Kalau masih kecil sekali, ya, kalau masih kecil itu kan bisa dia lari-lari kemana-mana. Apalagi berjumpa dengan teman-temannya, itu berisik seperti itu. Jadi kita bawa anak yang mumayyiz, usianya kurang lebih 6 tahunan, 5-6 tahunan itu sudah dikatakan mumayyiz. Apalagi 7 tahun, itu mumayyiz.
Nah, posisinya dia. Kalau masih kecil dan anaknya itu suka lari-lari apa jangan, ini mengganggu yang lain. Mengganggu jamaah sholat. Mengganggu jamaah sholat. Tapi kalau kejadian seperti itu terus sebenarnya dia ada anak kecil. Nggak perlu. Ya. Batas sholat Pak Ustaz. Batas sholat. Kalau misalnya kita lagi sholat, lagi sujud, kemudian ada orang lewat, itu hukumnya bagaimana? Mana yang dianggap batas sholat? Begini, yakni kita tahu kira-kira tempat sujud di sini, ya di sini tempat sujud kita, maka kita harus taruh pembatas sholat di sini seperti tas, sutra, ya tas atau apa begitu yang dapat ditegakkan, ya yang dapat ditegakkan dan disebutkan dalam hadis bahwa pembatas sholat itu adalah atau sutra itu kamu akhiratir rahli, seperti sandaran yang ada pada kendaraan di zaman dahulu, tunggangan, hewan tunggangan. Jadi orang di zaman dahulu kalau naik unta misalnya, itu di belakang punggungnya itu ada semacam pembatas untuk sandaran punggungnya itu. Nah itu dijelaskan oleh Syekh Mas'ud dan Salman kurang lebih 40 cm sekian gitu. Itu dijelaskan oleh beliau 40 cm sekian. Saya lupa berapa sekian ininya. Yang jelas kurang lebih ya setinggi itulah kurang lebih. Kalau sholat berjamaah? Yang jelas itu sholat sendiri ya. Kalau berjamaah, sutra kita lah imam kita. Sehingga kalau ada yang batal, itu jamaah misal dari saf pertama batal, dia boleh melewati saf-saf yang ada di belakangnya gitu. Yang tidak boleh melewati imamnya. Yang tidak boleh melewati imamnya. Kalau masbuk? Gimana? Kalau masbuk? Saya kira masbuk nih. Biasa ditanya. Kalau kita sudah. Oh iya. Jadi kalau masbuk, kalau memang tidak diharapkan kita ada yang duduk begitu. Terbuka ya. Terbuka. Habis Kita jadikan dia sebagai sutra kita. Pembatas kita. Tapi kalau orang itu sudah bubar, ya tetap kita selesaikan saja sudah selesai. Nanti kalau ada yang lewat kita beri tanda seperti ini, ya dari sini tanda seperti ini agar tidak lewat. Begitu. Hal seperti ini, kejadian seperti ini sangat sulit seperti di Masjidil Haram. Maka untuk di Masjidil Haram cari tempat yang kira-kira aman kita sholat, tidak dilalui oleh orang-orang. Ada yang beranggapan bahwa sajadah kita Bukan sutra. Bukan sutra. Sejadah adalah yang sutra yang berdiri seperti tiang, tembok atau orang duduk di depan itu, atau Nabi kalau sholat di tanah lapang ditancapkan tombaknya, ya kayunya, ya atau pohon dijadikan sebagai sutra. Ini suatu yang nampak gitu. Jelas saya kembali kepada gerakan tadi. Kita sudah kepada gerakan yang kedua, yaitu ya mengangkat kedua tangan. Ada dua. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua dengan daun telinga. Kemudian yang ketiga cara bersedekap, yaitu yang pertama seperti ini, ya. Yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan yang keempat seperti ini. Nah, jadi ada empat model ya bersedekap dari Nabi SAW. Silakan pilih mana yang kita suka, ya. Dan ini semua telah sahih dari Nabi SAW. Di dada ya, di dada, bukan di atas dada, bukan di bawah dada. Ya, dalam hadis dikatakan ala sadri, ai fi sadri, yaitu di dada, ya, di dada. Kemudian, Dari Abu Hanifah dia di perut gitu. bukan, kita nggak bicara siapa dari siapa, sekarang dari Nabi saja. Dari Nabi SAW itu mungkin dari sisi pandangan boleh-boleh saja dan banyak sekali pandangan dalam masalah ini. Maka untuk lebih selamatnya kita langsung mengacu kepada Rasul. Hadis-hadis Nabi yang sahih dalam masalah ini. Baik, ini bersedekah. Ada pertanyaan bersedekah? Dari bersedekah pada pertanyaan. Kemudian yang berikutnya lagi apa tadi? Yakni ruku. Ya. Ya, ruku. Jika seorang ruku, ada pertanyaan? Ya. Yang berikutnya ruku. Ya. Allahu Akbar. Kita ruku. Ya. Ini menggenggam kedua lutut. Jari-jari dilebarkan seperti ini. Pandangan tetap di tempat sujud. Kepala tidak didongakkan ke atas, tidak dinukikkan ke bawah. Dan diusahakan tulang punggung kita ini lurus dalam ruku.
lurus dalam ruku. Ya. Lurus dalam ruku. Diusahakan. Lututnya tetap lurus juga. Lurus. Ditekan ke belakang itu Ustaz ya? Tidak berubah. Tidak berubah dia. Ditekankan berarti ya, bukan maksudnya diluruskan tuh Nggak boleh dibengkok dikit. nggak boleh ditekuk sedikit. Tengok begini. Bukan. Kan ada Tangan. Tangan atau gimana? kaki. Contohnya. 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 Yang jelas patokannya punggung lurus. Mau kaki gimana, mau tangan gimana? Enggak, bukan gitu. Sebagian tangan orang itu lebih panjang kan begitu. Lebih panjang mungkin dia perlu untuk menekuk sedikit. Ya. Yang gitu Ustaz. Gitu boleh Ustaz. Itu diperbolehkan. Ini asalkan punggung lurus. Asalkan punggung menjadi lurus. Ada sedikit. Jadi kalau biasa ini tetap lurus tapi di bagian pundak ini yang di ini Ustaz. Jadi kalau untuk mendapatkan yang ini lurus ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi yang dibermainkan di pundaknya gitu. Contohnya seperti sisi nggak perlu lurus kok. Iya, ada yang seperti itu juga. Begini. Ya, kalau saya seperti ini. Ya. Ya mungkin masing-masing tangan berbeda-beda ya. Iya. Terserah tangan dan kakinya seperti apa. Dikasih air. Baik, kemudian setelah itu Yang penting nggak gini Ustaz. Pencok gitu. yang penting ya, setelah ruku ya, yakni itidal punya, kemudian bangkit untuk itidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya, turun. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa tulang-tulang punggung ini harus kembali ke tempatnya semula. Ya, harus kembali lagi ke tempatnya semula, artinya jangan cepat-cepat menuju sujud. Harus tumakninah dalam itidal. Harus tumakninah, ya. Kemudian gerakan berikutnya lagi, ada pertanyaan? Untuk pas lagi ideal itu mengangkat tangan untuk takbirin. Tentu. Sami Allahu liman hamidah ini yakni mengangkat tangan yang sering dilakukan Rasul atau yakni terus menerus. Ya. Kecuali nanti ketika akan sujud. Ini kadang-kadang mengangkat tangan. Atau nanti dalam gerakan-gerakan yang lain saya contohkan tentang kadang-kadang Rasul mengangkat kedua tangannya gitu. Kalau silakan. Kalau misalnya yang ada imam ngajakin berdoa sebelum sujud, itu apakah doa kunut? Oh, itu pertanyaan saya juga. Doa kunut apa? Kunut apa dulu? Fasilah. Ada beberapa kunut memang. Pertama kunut, ya, kunut subuh yang dilakukan terus menerus itu tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari Rasul. Artinya kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, kita tetap seperti ini, tangan diam saja. Nggak perlu kita anggap seperti ini. Tidak perlu juga kita aminkan. Diam saja. Ya, artinya kita boleh bermakmum dengan imam yang seperti itu. Dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, Siap. sholatnya untuk kita dan bid'ahnya untuk dia. Gitu. Kita nggak ikut-ikutan untuk bid'ahnya. Kita Instagram aja nih. Gitu. Ya. Artinya tetap secara umum kita boleh sholat di belakang imam yang seperti itu, kecuali kalau imamnya ini sudah dinyatakan keluar dari Islam, seperti tokoh Syiah misalnya. Nah itu kita nggak boleh bermakmum dengannya. Gitu. Ya. Nah kembali kepada i'tidal tadi, ada pertanyaan? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Imam, Ya. makmum, Boleh makmum. Sami Boleh. Allah, enggak, Iya. ucapannya sama juga. Sami Allah. Sama, boleh sama, boleh. Boleh, Ya, Rabbana walakal hamd. Boleh juga seperti itu. Atau sami Allahu Jadi liman dua-duanya hamidah. benar. Boleh. Ada lagi? Kalau kunut nazilah, Kunut nazilah ini kunut yang dibaca atau doa ya untuk sebagian kaum muslimin yang tertimpa musibah. Itu bisa kapan aja boleh. Yakni boleh dalam semua sholat, 5 sholat yang fardu, ya, dan boleh ketika Nabi melakukan kunut itu kurang lebih sebulan lamanya dalam semua sholat, dalam seluruh sholat, sholat yang 5 waktu, tidak hanya subuh. jadi Kunut nazilah namanya. kalau sholat zuhur dan asar itu kunut nazilahnya dibaca lantang atau tidak Ustaz? Tentu dibaca. Yang namanya kunut nazilah itu dibaca, imam membaca doa kunut, ya, doa kunut. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya imam mengeraskan suaranya, kunut, doa kunut, dan para makmum mengangkat tangan mengaminkan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kita turun menuju sujud ya.
Ini terkadang Nabi mengangkat kedua tangan dalam takbirnya, terkadang ya. Arti boleh tidak boleh pakai ya. Allahu Akbar, turun ya untuk sujud. Kemudian sujud ya. Jadi saya katakan tadi kalau kita sholat sendiri atau menjadi imam, kita apa? Kita lebarkan tangan seperti ini dan disebutkan dalam hadis ya, yakni ketiak Rasul terlihat oleh orang ketika Rasul melakukan seperti ini. Dan disebutkan juga dalam hadis bahwa kalau anak ya anak kambing lewat, maka dia akan lewat. Ingat ya, anak kambing bukan anak onta ya. Anak kambing kecil. Ya. Baik, ini berkaitan dengan sujud. Ingat sujud di atas 7 tulang. Dan kaki rapat ya, di belakang kaki ini rapat seperti ini. Ya, kita sujud ya seperti ini, sujud ya, kaki rapat. Nah, kemudian ketika akan duduk di antara dua sujud, terkadang Nabi angkat kedua tangan. Kita perhatikan begini. Ini sujud ya. Kemudian duduk ya. Allahu Akbar. Nah, tapi ini kadang-kadang, ahyanan dalam hadis. Kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangan ya ketika akan duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud ada dua tadi, ada dua model, yaitu apa? Iftirash seperti ini. Iftirash seperti ini. Ya, atau ik'a seperti ini. Duduk ik'a ini. Ini duduk ik'a namanya. Ini khusus duduk di antara dua sujud. Pilih salah satunya mana yang kita akan pakai dalam masalah ini. Nah, kemudian setelah itu sujud lagi kan? Sujud untuk yang kedua kali boleh. Apa? Dikatakan ahyanan, kadang-kadang Nabi juga mengangkat kedua tangannya lagi. Allahu Akbar, sujud. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang nggak rutin, nggak terus-menerus, nggak continue. Kadang-kadang boleh dipraktekkan seperti ini. Ya, Allahu Akbar, sujud untuk yang kedua kali. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana cara bangkit menuju rakaat yang berikutnya? Ini belum terlewatkan ini. Cara bangkit, yakni sebelum bangkit menuju rakaat yang kedua atau menuju rakaat yang keempat, ya kan? Itu ada namanya jalsatul istirahah, duduk sejenak. Jadi nggak langsung bangkit, nggak boleh langsung bangkit. Ya, begini. Kita sekarang melakukan sujud yang kedua ya. Pada rakaat pertama nih, sujud yang kedua. Ya. Sujud yang kedua, kemudian akan bangkit menuju rakaat yang kedua kan? Ya, duduk dulu, ya, atau sambil takbir juga boleh. Ya, Allahu Akbar, duduk sejenak. Duduknya ini hitungan detik. Hitungan detik, langsung bangkit. Nah, cara bangkitnya bagaimana? Ada dua dari Nabi. Cara bangkitnya ada dua dari Nabi, yaitu tangan imma di apa namanya ini? Direntangkan seperti ini, bentangan seperti ini, ya, berterekan tangan seperti ini, bangkit, atau al-ijn, dikepal seperti orang push up. Allahu Akbar, bangkit. Nah, dikepal boleh, dikepal boleh, dibentangkan seperti boleh. Ya. Jadi pilih mana yang akan kita kerjakan, karena semua datang dari Nabi SAW. Ya, jadi seperti itu kurang lebih, bangkit menuju rakaat yang kedua, ya, atau ketiga atau keempat. Ya, tangan seperti ini atau seperti ini. Bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Ada pertanyaan? Jelas? Setiap kita bangkit itu apakah harus bertakbir lagi seperti itu atau Mengangkat tangan. mengangkat tangan? Kalau takbir, lafaz takbir tetap diucapkan. Tapi untuk mengangkat tangan kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya. Untuk bangkit menuju rakaat yang kedua tadi, Allahu Akbar, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, tapi rakaat yang ketiga jelas mengangkat tangan. Kalau itu mengangkat tangan. Tapi untuk rakaat yang kedua atau yang keempat kadang-kadang. Pas menuju rakaat ketiga itu disunatkan memang rutin. Kalau itu rutin. Jelas itu rutin, itu rutin. Ya. Ya, ya. Ada lagi? Nah, kemudian kita tasyahud sekarang ya.
Gerakan berikutnya adalah tasyahud, yaitu saya lebih perjelas lagi. Duduk tasyahud yang pertama seperti ini, iftirash, ya. Kemudian kita tasyahud. Ini tangan yang kiri, perhatikan seperti ini kurang lebih, naruhnya seperti ini. Dirapatkan, jari-jari dirapatkan seperti ini, bukan begini. Dirapatkan seperti ini. Kemudian untuk yang tangan kanan tadi sudah saya perhatikan ada dua ya, digenggam semua seperti ini.